Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Oke, kali ini kita dalam segmen Bukan Pendakian Biasa, di mana saya akan membacakan sebuah kisah pendakian mistis yang mungkin bisa dibilang janggal dan aneh, yang pasti berbeda dari pendakian pada umumnya. Nah, kali ini ada sebuah cerita pendakian yang dikirimkan oleh Bang Icap D ketika dia dan 5 temannya mendaki ke Gunung Semeru untuk pertama kalinya. Seperti apa sambutan dari Semeru untuk rombongan mereka yang pertama kalinya mendaki ke Semeru? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah pendakian ke Gunung Semeru pada tahun 2017 di bulan November, yang bertepatan dengan hari ulang tahun saya. Sebelum pendakian ke Gunung Semeru ini, saya sudah pernah mendaki ke Gunung Cikuray dan Gunung Guntur, yang dua-duanya terletak di daerah Garut, Jawa Barat. Saya naik ke Gunung Semeru ini bersama 5 orang teman saya, yaitu Yayan, Odi, Bacu, Iki, dan saya sendiri, Icap. Pengalaman teman-teman saya dalam hal mendaki gunung bisa dibilang masih sedikit. Yayan baru sekali naik gunung ke Gunung Prau, Odi sekali ke Gunung Salak, Bacu sekali ke Gunung Guntur bareng saya waktu itu, sedangkan Iki malah belum pernah sama sekali mendaki gunung. Dan ini kali pertamanya dia melakukan pendakian dan langsung ke Gunung Semeru. Oke, kita mulai. Selasa pagi tanggal 14 November 2017, kami pergi untuk membuat surat dokter sebelum berangkat ke stasiun Pasar Senen, Jakarta sebagai salah satu syarat mendaki ke Semeru. Setelah membuat surat dokter, kami langsung berangkat ke stasiun Pasar Senen dan sampai di sana kira-kira jam setengah 10 pagi, sedangkan jadwal keretanya jam 10 pagi. Singkat cerita, kami sampai di stasiun Malang sekitar jam 6 pagi, tanggal 15 November. Perjalanan memakan waktu 1 hari. Setelah sampai di Malang, kami bingung mau naik apa untuk menuju ke basecamp Semeru. Karena tiba-tiba, pikiran blank semua. Dan benar-benar bingung apa yang harus dilakukan. Kami lalu memutuskan untuk nongkrong dulu di depan stasiun Malang sambil makan. Gak lama kemudian, ada supir angkot yang bertanya, "Mau kemana, Mas?" Tapi tidak kami tanggapi dan diam saja. Soalnya penampilannya menyeramkan, bro. Mana tatoan semua di sekujur tubuhnya. Sampai akhirnya dia bertanya lagi, "Mas, mau ke Gunung Semeru ya?" Karena gak enak hati dia sudah bertanya 2 kali, saya pun menjawab, "Iya, mau ke Gunung Semeru, Mas." Setelah ngobrol segala macam sama sopir itu, kami pun sepakat untuk diantar oleh sopir itu ke tempat pemberhentian jeep. Tapi bukan ditumpang ya. Ternyata sopir itu baik banget dan saya menyesal sudah berburuk sangka di awal karena penampilannya yang seperti itu. Maaf ya, Mas. Setelah sampai di pemberhentian jeep itu, kami naik jeep ke Gunung Semeru. Saya berdua dengan Iki naik di atas jeep, sedangkan Yayan, Odi, dan Bacu ada di dalam. Saat itu suasananya sudah mulai aneh. Dan dalam perjalanan ke Gunung Semeru itu cuman ada rombongan kami saja. Saya dan Iki mendengar di dalam mobil rame banget, kayak suara orang-orang sedang mengobrol. "Anak-anak lagi ngapain ya, Ki? Di dalam berisik banget sampai kedengeran keluar," tanya saya dan Iki pun menjawab, "Iya, Cat, pada teriak-teriak mereka." 10 menit kemudian, kami sampai di pintu masuk pertama dan berhenti dulu. Ketika saya turun, saya melihat 3 teman saya yang di dalam mobil sedang pada tidur semua. Lah terus yang tadi ngobrol siapa? Saya pun sempat bertanya kepada mereka, "Kalian tidur dari kapan?" Odi pun membalas, "Anak-anak mah dari pertama jalan juga udah pada tidur, Cat. Gua doang yang baru tidur sebentar ini." Ternyata yang di dalam mobil pada tidur semua dari berangkat. Sedangkan tadi
Saya mendengar rame banget orang-orang ngobrol sepanjang perjalanan sambil teriak-teriak. Bulu kuduk saya langsung berdiri, tapi tetap mencoba untuk berpikir positif dan menganggap mungkin cuma halusinasi saja. Singkat cerita, kami sampai di base camp Gunung Semeru, yaitu Ranupani. Sesampainya di sana, kami mencari tempat untuk istirahat, dan yang pertama kali terlihat waktu itu adalah sebuah aula. Kami memutuskan untuk istirahat dulu di aula. Kami juga berbagi tugas. Ada yang membersihkan aula karena memang kotor banget, dan juga ada yang memasak. Ketika kami tengah sibuk mengerjakan tugas masing-masing, ada seorang nenek-nenek datang ke aula itu. Nenek-nenek itu duduk di depan pintu aula sambil melihat kami terus. Tatapannya seolah-olah kami orang yang benar-benar aneh di sini. Tapi anehnya, nenek itu hanya melihat ke arah rombongan kami saja. Padahal di aula itu ada 4 rombongan yang lainnya. Penampilan nenek itu benar-benar kumuh banget. Gak lama, Odi bertanya kepada saya, "Cat, itu nenek-nenek ngapain ya ngeliatin kita terus?" "Gak tahu juga, Di. Bikinin susu aja buat si nenek." "Iya, Cat, oke." Setelah selesai membuat susu, dikasihlah susu itu ke nenek oleh Odi. "Nek, ini ada susu." Tapi nenek itu tidak menjawab apapun. Dia cuma melihat Odi terus saat itu. Lalu sama Odi, susunya ditaruh di samping nenek tersebut. Ketika Odi balik lagi ke tempat kami, nenek itu masih terus memperhatikan kami semua. Saya pun sempat ngomong kepada anak-anak, "Udah, lanjut aja. Mungkin emang dia kayak gitu kali. Jangan mikir yang macam-macam." Setelah kami selesai bersih-bersih dan makan, nenek itu pun pergi dan susunya tidak diminum sama sekali. Setelah nenek itu pergi, saya memutuskan untuk pergi ke loket Simaksi untuk memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendaki Gunung Semeru. Ketika dicek oleh petugas itu bilang kalau surat kesehatan punya baju tertanda tahun 2016 dan sudah tidak berlaku. Padahal kami semua bikin surat kesehatan itu barengan di puskesmas yang sama sebelum berangkat. Kok bisa? Saya disarankan untuk ke puskesmas yang ada di perkampungan bawah untuk membuat surat kesehatan lagi. Jam menunjukkan pukul 3 sore. Kami semua berdiskusi siapa yang mau pergi mengantar baju ke puskesmas bawah untuk membuat surat kesehatan. Karena di rombongan ini saya ditunjuk menjadi ketua, akhirnya saya pun yang menemani baju turun ke perkampungan. Saya melihat di depan aula itu ada tukang ojek. Saya pun mencoba bertanya, "Mas, mau nanya, kalau bikin surat kesehatan di mana ya?" "Jam segini udah pada tutup kalau di daerah sini, Mas. Ada juga di Tumpang yang buka sampai malam." "Oh gitu ya, Mas. Kalau ngojek ke sana berapa ya kira-kira, Mas?" "Kalau ke Tumpang sekitar 300.000 pulang pergi, Mas. Soalnya lumayan jauh." Dalam hati, mahal banget ongkos ojeknya. Saat itu kami semua bingung bagaimana harus membuat surat kesehatan itu. Naik ojek pun mahal banget. Saya memutuskan untuk jalan ke bawah lagi, siapa tahu nemu tukang ojek lain yang mungkin lebih murah. Gak lama kemudian, ada anak kecil lewat dengan naik motor. Saya pun memanggilnya dan bertanya, Dede, mau ngojekin saya nggak? Nanti saya bayar." "Sama bapak saya aja, Mas. Saya nggak berani kalau jauh-jauh," jawabnya. Kami berdua lalu ikut dengan anak itu naik motor bertiga ke rumahnya untuk bertemu dengan bapaknya. Saat itu posisi juga sudah mendung. Setelah sampai di rumahnya, anak itu langsung turun dari motor dan berlari ke dalam rumah memanggil bapaknya. Dalam hati saya bilang, "Ini anak kenapa ya? Senang banget ngeliat kami berdua." Dan gak lama bapaknya keluar. "Ada apa ya, Mas?" "Ini, Pak, saya mau ngojek ke Tumpang buat bikin surat kesehatan." "Buat naik Semeru ya?" "Iya, Pak, betul. Kira-kira berapa ya, Pak? Soalnya tadi pas mau ngojek di base camp mahal banget." "Gampang, Mas. Udah, naik dulu aja, yuk saya anterin." Baco pun berangkat diantar oleh bapak itu menggunakan sepeda motornya. Tidak lama, istrinya menyuruh saya masuk ke rumahnya untuk menunggu mereka.
Di dalam rumah itu cuma ada istri dan anak yang tadi saja. Saya pun masuk ke bagian belakang rumah itu dan duduk di depan tungku. Setelah 1 jam menunggu, hujan turun dengan deras dan hawa pun menjadi dingin sekali. Istri bapak itu bercerita kalau sudah sebulan ini setiap sore hujan turun terus. Hujan waktu itu tidak berhenti-berhenti sampai rumahnya banjir di atas mata kaki. Saat banjir itu, anaknya keluar lewat pintu belakang menuju ke kebun-kebun. Saya pun penasaran dan mengikuti anak itu. Ternyata dia itu ke belakang rumah untuk menyodok saluran air biar lancar. Lalu saya pun membantunya karena kasihan juga. "Dek, ambil kayu biar gampang nyodoknya." Anak itu pun pergi ke depan rumah buat ngambil kayu. Sedangkan saya masih berusaha nyodok-nyodok saluran air itu sambil jongkok. Ketika saya menengok ke belakang, dari kejauhan saya melihat ada seorang nenek-nenek di tengah kebun sambil memegang rokok. Saya langsung buang muka dan membaca ayat kursi. Tidak lama anak itu datang membawa kayu. Saya yang masih penasaran dengan nenek tadi memberanikan diri untuk melihat ke belakang lagi, dan ternyata nenek itu masih ada dan malah sedang melihat saya. Seketika saya langsung lari masuk ke dalam rumah, meninggalkan anak itu di belakang. Kejadian itu saya pendam sendiri, tidak saya ceritakan kepada ibu dan anaknya saat itu. Singkat cerita, waktu maghrib pun tiba. Jujur saja saat itu saya jarang banget sholat, tapi setelah melihat nenek misterius itu, saya langsung mengajak anak itu untuk sholat di masjid terdekat. Saat sholat itu, saya sempat menangis karena takut banget dan memikirkan pendakian besok bagaimana. Apakah bakal terjadi sesuatu atau tidak? Sehabis sholat, saya sempat foto dulu bersama anak itu untuk kenang-kenangan. Ketika kami balik ke rumahnya, ternyata si Bacu udah sampai dan surat kesehatannya juga didapat. Kami juga sempat makan di rumahnya, lalu diantar lagi ke base camp. Sebelum sampai di base camp, dari kejauhan, saya melihat teman-teman yang lain sedang menunggu kami berdua di depan aula. Mereka pun senang sekali ketika melihat kami berdua datang. Katanya takut terjadi apa-apa. Mereka bertiga yang menunggu di aula bercerita bahwa setelah maghrib itu mereka melihat saya naik motor bertiga melewati base camp. Saya pun langsung menjawab kalau mereka lagi halu, dan mungkin karena khawatir aja sama kami berdua. Setelah itu, saya dan Bacu diajak mereka untuk istirahat di dalam ruangan. Saya juga baru tahu kalau ada tempat istirahat indoor. Lalu masuklah kami ke ruangan itu. Ternyata di situ juga ada pendaki lain dari Palembang sekitar 9 orang. Jadi total yang ada di ruangan itu ada 14 orang. Kami pun bersih-bersih, packing ulang, masak dan makan bareng-bareng. Setelah itu kami istirahat. Setelah semalaman melawan dingin di base camp Ranupani, pagi pun tiba. Kami semua langsung mandi, masak dan packing ulang sebelum memulai pendakian ke Gunung Semeru. Setelah itu, kami diberikan briefing singkat oleh petugas base camp. Tapi ketika briefing itu, mereka bukannya menyemangati kami yang mau mendaki, malah cerita yang seram-seram tentang Gunung Semeru. Ya, walaupun kami paham sih sebenarnya, secara nggak langsung mereka mau memberitahu kami kalau jangan macam-macam di sini. Mereka juga memberitahu kalau di Kalimati ada pohon yang diikat kain putih atau kain kafan, dan kami tidak boleh ngecamp dekat dengan pohon itu, dan juga harap berhati-hati di Blank 75 karena sering terjadi kecelakaan akibat halusinasi. Setelah selesai briefing, kami mulai pendakian sekitar jam 9 pagi dari base camp Ranupani. Setelah 2 jam berjalan, akhirnya kami sampai di pos 2 dan bertemu rombongan lain dari Surabaya. Saya juga sempat ngobrol di sela-sela beristirahat. "Bang, udah pernah naik ke sini sebelumnya?" "Belum bang, ini baru pertama kali." "Oh, baru pertama. Semangat bang," katanya sambil tertawa. "Saya udah 2 kali kesini bang, dan belum sampai ke puncak Mahameru. Ini pendakian saya yang ketiga kalinya." "Loh, iya bang, ini mah teman saya juga si Iki baru sekali kesini, dan dia juga baru pertama kali naik gunung." Rombongan Surabaya itu sempat tertawa seperti mengejek kepada rombongan kami. Wah,
pendakian pertama, udah gitu ke Semeru. Jangan coba-coba deh ke puncak. Kami pun meresponnya dengan senyum saja. Setelah itu kami lanjut jalan ke pos 3. Di tengah perjalanan, suasana menjadi sunyi. Saat kami melihat jembatan berwarna merah di tengah hutan yang tertutup kabut tebal, salah satu teman bilang, "Kita foto yuk di sini bareng-bareng." Saya pun meresponnya, "Fotonya nanti aja pas pulang. Kita pasti lewat sini lagi kan nanti?" Kami pun memutuskan untuk istirahat sebentar di sini sambil memulihkan tenaga. Ketika kami mau lanjut jalan, terlihat Yayan ini kok diem aja ketika diajak ngomong. "Yan, ayo lanjut jalan." Dia masih diem sambil memperhatikan jurang di bawah jembatan. "Yan, ayo jalan, woi," kataku dengan nada yang sedikit mengeras. Tapi dia tetap diam dan tatapannya terus ke arah jurang di bawah jembatan itu. Karena kesal tidak ada respon, saya melempari dia dengan batu kerikil yang ada di sekitar. Barulah dia menengok. "Kenapa sih? Ayo jalan, dikit lagi nyampe." Dia pun bangun, dan ketika mau jalan, si Yayan menengok lagi ke jurang itu, baru melangkahkan kakinya. Sebenarnya saya penasaran apa yang terjadi saat itu, tapi saya nggak berani bertanya karena masih di atas gunung. Namun, ketika di bawah, Yayan baru bercerita kalau dia melihat sosok wanita berambut panjang sedang menghadap ke belakang atau memunggungi dia. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya kami sampai di pos 3 pada jam 1 siang. Di sini kami beristirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan dengan tujuan Ranukumbolo. Saat di perjalanan ke Ranukumbolo, semua senang-senang aja tertawa-tawa, bercanda, karena memang Bacu dan Iki ini orangnya suka ngelawak, walaupun hujan saat itu turun dan membuat kami sedikit kesulitan. Singkat cerita, setelah melewati hutan yang lebat, tidak lama kami sampai di Ranukumbolo. Kami langsung bergegas mendirikan 2 tenda karena hujan. Ketika mendirikan tenda, kami bertemu dengan rombongan pendaki yang dari Palembang. Ada 2 orang dari rombongan mereka yang memutuskan untuk ngecamp di Ranukumbolo, sedangkan yang lainnya lanjut ke Kalimati. Pagi harinya, tanggal 17 November, saya diucapkan ulang tahun oleh teman-teman dan juga oleh 2 pendaki asal Palembang itu, yang ternyata sudah diajak kerjasama oleh teman-teman saya. Tapi bodohnya, mereka membuat tulisan selamat ulang tahun untuk saya, tapi backgroundnya di tempat mengenang orang meninggal. Suwek kan? Setelah itu kami makan, foto-foto sebentar, dan packing ulang barang-barang, lalu melanjutkan perjalanan. 2 pendaki asal Palembang yang merupakan suami istri menghampiri kami dan bilang, "Bang, gini, saya sama istri kan semalam diskusi mau ngelanjutin pendakian ini atau enggak. Setelah diskusi, kayaknya sayang juga ya kalau kami cuma sampai di sini aja. Udah jauh-jauh juga dari Palembang." Saya menjawab, "Iya bang, sayang juga udah jauh-jauh, tapi cuma sampai Ranukumbolo." Pendaki itu menjawab, "Iya bang, saya mau minta izin nih. Boleh nggak saya sama istri gabung sama tim abang?" "Boleh dong mas, hayu atuh, gasken." Akhirnya dari Ranukumbolo ini, rombongan kami bertambah menjadi 7 orang. Suami istri itu bernama Mas Trisno dan Mbak Pipit. Kami lalu melanjutkan perjalanan menuju Kalimati yang merupakan tempat camp terakhir sebelum ke puncak Mahameru. Kami lanjut berjalan melewati Tanjakan Cinta, Oro-Oro Ombo, Cemoro Kandang, hingga akhirnya sampai di Jambangan kira-kira jam 2 siang. Gak lama setelah kami sampai di Jambangan, tiba-tiba hujan turun deras sekali. Kebetulan di Jambangan itu ada orang jualan. Kami sempat ngobrol sambil bercanda dengannya. Namanya Pak Arso. Dia memiliki ciri khas yang unik, yaitu sering meniup peluit. Setelah 1 jam menunggu, hujan berhenti, tersisa gerimis, dan akhirnya kami memutuskan untuk jalan lagi ke Kalimati. Oh iya, di Jambangan kami juga bertemu rombongan Palembang. Mereka sedang berjalan turun karena salah satu temannya ada yang sakit. Jadi beberapa dari mereka turun. Tapi Mas Trisno dan Mbak Pipit tetap ikut dengan rombongan kami untuk ke Kalimati. Baru berjalan sekitar 5 menit, di pintu rimba ada sebuah tulisan Arab di atas kain putih. Saya juga nggak tahu itu untuk apa.
Tapi sebagai orang yang gak ngerti hal begituan, cukup membuat merinding. Suasana sudah mulai berbeda saat kami berada di pertengahan jalan dari Jambangan ke Kalimati. Yang biasanya saya jalan di paling belakang dan bodoh amat dengan jarak yang ada di depan. Kali ini saya mepet terus dengan yang ada di depan karena suasananya berbeda. Akhirnya kami sampai di Kalimati pada jam 4 sore. Dan ternyata benar apa yang dibilang oleh petugas base camp, bahwa di situ banyak pohon yang diikat tali putih atau kain kafan. Kami langsung masuk ke shelter yang ada di sana. Gak lama ada rombongan peneliti datang dengan jumlah sekitar 10 orang. Katanya mereka mau meneliti Gunung Semeru. Lengkap sekali dengan peralatan yang dibawanya. Kami pun bareng-bareng memasak di shelter. Bacu dan Iki saya suruh untuk mengambil air di sumber mani, walaupun saat itu kondisi hujan dan kabut tebal. Setelah selesai memasak, Bacu dan Iki akhirnya kembali dari ambil air. Tapi anehnya, nafas mereka ngos-ngosan. Saya pun bertanya kepada mereka, "Lo habis ngapain ngos-ngosan gitu?" "Gua habis balap lari sama si Bacu." "Dah, iseng banget sih lu." Padahal sebenarnya saat mereka berdua ambil air, mereka melihat sosok macan besar banget. Untungnya saat melihat itu sedang mengisi botol terakhir. Jadi setelah itu mereka langsung lari terbirit-birit. Tapi di sini mereka tidak berani bercerita langsung. Mereka baru berani bercerita ketika di stasiun. Sekitar jam 5 sore, kami mendirikan tenda sambil hujan-hujanan karena dilarang bermalam di dalam shelter. Setelah tenda jadi, kami, Mas Trisno dan Mbak Pipit masuk ke tenda masing-masing. Seperti biasa, di dalam tenda kami bercanda, ngopi, segala macam. Dan tiba-tiba HP teman saya berbunyi suara azan yang berarti waktu maghrib telah tiba. Dan hujan pun sudah mulai reda, hanya gerimis saja. Ketika maghrib itu, dari kejauhan, saya dan yang lain mendengar suara tertawa-tawa, seperti sedang main game gitu. "Orang gila kali ya, maghrib gini teriak-teriak, mana di gunung lagi?" kata saya yang ngedumel. Saya pun penasaran siapa sih yang teriak-teriak. Lalu saya membuka pintu tenda dan ternyata ada 2 tenda yang berdiri di dekat pohon yang diikat tali. Padahal sudah diperingatkan dan mereka yang teriak-teriak sambil bermain game. Kami mencoba tidak menghiraukannya dan saya bilang kepada anak-anak, "Kita istirahat aja dulu ya. Soalnya nanti malam jam 1-an kita bakal summit ke puncak. 6 jam lumayan lah buat istirahat." Setelah mengatur posisi dan memakai sleeping bag semua, kami mencoba untuk menutup mata diiringi dengan suara teriakan orang-orang yang ngecamp di dekat pohon. "Nanti juga kena batunya itu orang," dalam hatiku. Setelah 5 menit memejamkan mata untuk istirahat, teriakan yang tadinya ketawa-ketawa karena bermain game berubah menjadi suara perempuan yang berteriak minta tolong. Kami semua langsung bangun bebarengan. Suara itu terus terdengar di telinga kami, bahkan sampai bergema saking kerasnya. Saat saya membuka tenda, ternyata peneliti dan rombongannya sudah pada lari untuk menolongnya. Saya yang juga penasaran bersama Odi dan Iki langsung berlari juga ke tenda itu. Pas sampai di tenda itu, cewek itu masih berteriak-teriak minta tolong dan matanya melotot ke atas seperti orang kesurupan. Semua orang yang mengelilingi tenda itu dipelototin satu persatu. Dan ketika cewek itu melihat ke kami, saya langsung buang muka karena nggak mau menatap matanya. Soalnya serem banget. Cewek itu sudah dipegangi oleh 2 orang di kanan dan kirinya. Tetapi dia masih teriak minta tolong. Untungnya ada bapak-bapak rombongan peneliti yang membacakan ayat-ayat Al-Quran ke cewek itu. Ketika lagi dibacain, cewek itu makin teriak dan suaranya menggema. Sekitar 10-15 menit dibacakan ayat suci Al-Quran. Akhirnya cewek itu berhenti berteriak-teriak. Kami pun kembali ke tenda. Setelah sampai, saya sempat berucap, "Tuh kan, bener, kena batunya dia." Anak-anak yang di tenda pun sempat bertanya kepada kami dan saya pun menjelaskan sesuai apa yang dilihat tadi. Sebelum istirahat, saya juga bilang,
Semoga nanti malam ada bintang ya. Kalau nanti malam ada bintang, kita summit. Tapi kalau nggak ada ya kita tunggu sampai ada bintang, baru kita mulai jalan. Karena saya sendiri nggak mau ambil resiko. Kalau nggak ada bintang, berarti cuaca sedang mendung dan takutnya kena hujan di jalan. Terjadi hal yang tidak diinginkan. Singkat cerita, jam 11 malam, saya dibangunkan oleh Iki. Cat, bangun Cat. Ayo, jadi nggak kita ke puncak? Semangat banget sih Luki, masih jam 11 ini. Ya udah sih, prepare dulu aja. Saya pun keluar tenda untuk melihat langit, dan ternyata saat itu nggak ada bintang satupun. Di luar nggak ada bintang, kita tunggu aja sampai ada bintang. Saat itu saya sempat pasrah. Nggak ke puncak juga nggak apa-apa daripada mengambil resiko. Saya pun kembali tidur. Kurang lebih jam 1 malam, Iki membangunkan saya lagi sambil teriak-teriak. Cacat, ayo bangun, kita ke puncak, katanya dengan penuh semangat. Saya pun langsung bergegas keluar tenda, dan alhamdulillah banyak bintang di langit malam itu. Saya langsung memberitahu yang lain. Ayo, siap-siap kita ke puncak. Bangunin juga tuh Mas Trisno dan Mbak Pipit. Kami siap-siap walaupun belum makan. Kami cuma membawa biskuit dan 3 botol air. Kami semua summit sekitar jam 1:30 malam. Dan ada beberapa rombongan juga yang berjalan bareng dengan kami. Setelah 2 jam jalan, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Dan akhirnya kami sampai di Arcopodo yang merupakan batas vegetasi sebelum kami berjalan di trek berpasir. Kebetulan di Arcopodo ini ada tempat mengenang gitu ya. Di situ ada pendaki lain sedang membaca doa dan menaruh sesuatu seperti rokok gitu. Saya pun mengikutinya untuk berdoa dan menaruh rokok di tempat itu. Setelah selesai, kami lanjut naik ke atas. Saat itu Mbak Pipit sudah terlihat capek banget. Ketika sampai di trek berpasir, bener aja, Mbak Pipit sudah nggak kuat. Saya mencoba membantu dengan berjalan di depannya sambil menyodorkan trekking pole untuk menarik dia dan juga memberikannya semangat. Saat saya menarik Mbak Pipit memakai trekking pole, badan saya seperti tertarik ke kanan dan ke kiri seperti orang keberatan. 10 menit kemudian, langkah Mbak Pipit terhenti. Kami berempat juga berhenti karena Mbak Pipit sudah tidak kuat. Sedangkan Yayan, Bacu dan Iki sudah di atas sekitar 50 meter jaraknya dari kami. Kondisi Mbak Pipit sudah pucat. Kami pun tetap mencoba memberinya semangat. Tapi ya emang dia udah gak kuat lagi kayaknya. Sampai akhirnya Mas Trisno bilang ke saya dan Odi, Cat, Di, naik aja gak apa-apa. Saya sampai sini aja, Mbak Pipit udah gak kuat. Saya sempat terdiam sebentar karena bingung juga sih mau ngomong apa. Hingga akhirnya Odi membalas, ya kalau Mbak Pipit sama Mas Trisno gak ke puncak, Odi juga di sini aja deh. Aku yang mendengar itu pun mencubit Odi dan berbisik kepadanya, Di, kita mau ke puncak. Gak apa-apa, Mbak Pipit sama Mas Trisno di sini. Nanti kita kasih aja makanan sama air yang ada. Dikit lagi matahari keluar. Odi pun hanya bisa terdiam saat itu. Tiba-tiba Mas Trisno mengeluarkan air mata dan berbicara, Mah, padahal kita dikit lagi ya sampai puncak. Tapi gak apa-apa Mah, kita sampai sini juga udah syukur, alhamdulillah. Mas Trisno bicara seperti itu sambil menangis dan memeluk istrinya yang sedang kedinginan. Sambil memberikan biskuit dan air ke mereka, saya berbicara, ya udah, Mas Trisno sama Mbak Pipi tunggu di sini aja ya. Atau kalau emang kuat bisa naik lagi. Udah deket kok. Tapi kalau nggak kuat, turun lagi aja ya. Dikit lagi matahari terbit kok. Icat sama anak-anak nggak lama di atas, Mas. Ketika saya mulai jalan ke atas, melihat Mbak Pipit pucat banget mukanya. Lalu juga benar-benar kedinginan hingga saya berinisiatif membuka jaket dan sarung tangan untuk dipakai Mbak Pipit biar lebih hangat. Dan untungnya saya memakai baju lengan panjang. Singkat cerita, setelah 2 jam lebih mendaki, kira-kira jam 7 kami berlima sampai di puncak. Dan rombongan Surabaya yang sudah meremehkan kami kemarin juga sempat bertemu di puncak Mahameru. Setelah foto-foto dan lainnya, kami memutuskan untuk turun. Setelah 1 jam turun, langkah kami sempat terhenti saat mau sampai di Arcopodo karena bingung.
Ini jalurnya yang mana ya? Kok jalurnya kecil banget? Gak lama ada pendaki lain yang turun dan melewati jalur kecil itu. Saya sempat bertanya, "Bang, ini jalurnya?" "Iya bang, ini doang jalurnya." "Kalau Blank 75 di mana bang?" "Tuh dia, jurang Blank 75, di samping jalur yang kecil itu." Setelah melewati jalur kecil itu, kami sampai di Arcopodo. Kami beristirahat sebentar dan saya juga baru sadar kalau itu jalurnya kecil banget. Perasaan semalam pas narik-narik Mbak Pipit belok ke kanan kiri, di situ juga posisinya. Harusnya saya bisa jatuh ke jurang dong. Singkat cerita, akhirnya kami turun lagi dan sampai di Kalimati sekitar jam 10 pagi. Kami langsung bergegas ke tenda Mbak Pipit untuk melihat keadaannya, dan alhamdulillah baik-baik saja. Setelah itu kami masak untuk makan, dan di sela-sela itu Mas Trisno bilang, "Kalian mau tahu nggak?" kata Mas Trisno. "Tahu apa mas?" "Bener nih, mau tahu." "Apaan sih mas?" dengan nada sedikit tinggi karena penasaran. "Jadi Mbak Pipit tuh lagi hamil." Kami semua kaget mendengar hal itu. "Emang nggak apa-apa mas kalau lagi hamil naik gunung gini?" "Masih kecil kok, baru 1 bulanan." Dalam hati, pantesan lagi hamil dipaksa naik gunung, ya begini jadinya. Setelah makan sekitar jam 1 siang, kami packing untuk siap-siap turun. Kami berdiskusi apakah mau ngecamp lagi di Ranukumbolo atau langsung bablas. Lalu diputuskan untuk ngecamp lagi di Ranukumbolo. Singkat cerita, jam 4:30 kami sampai di Ranukumbolo dan istirahat sebentar sebelum membangun tenda. Tapi tiba-tiba salah satu teman bilang, "Logistik kita udah habis nih, gimana?" Mendengar hal itu, saya sendiri kaget. Akhirnya terjadi kebimbangan yang tadinya mau ngecamp di Ranukumbolo, akhirnya nggak jadi. Dan kami memutuskan untuk bablas ke Ranupani atau basecamp Gunung Semeru. Kami lalu jalan turun ke bawah lagi. Selama berjalan, kami juga memunguti sampah yang ada di jalur. Karena ketika naik ke Ranukumbolo, plastik sampah yang kami bawa itu robek. Dan sampahnya pada jatuh di jalan. Takut diomeli juga sih sama petugas basecamp. Sekitar 15 menit jalan, masih di area Ranukumbolo, saat kami mencari sampah, saya nemu gelang tasbih berwarna hitam. Saya pun memakainya di tangan. Lalu tiba-tiba ada suara peluit dan seketika kami pun mencari sumber suara itu. Odi tiba-tiba berteriak, "Pak Arso! Pak Arso mau kemana pak?" Dia pun menyaut, "Mau pulang dek." Tapi anehnya, jalur yang dia ambil berbeda dengan kami. Lalu Odi pun kembali menanggapinya, "Ikut boleh nggak pak?" Lalu diiyakan oleh Pak Arso. Akhirnya kami bertuju ikut Pak Arso dan nggak tahu lewat jalur mana. Pokoknya kami ikut aja sama dia. Jalan yang dilalui itu benar-benar bagus banget. Tidak lama, sekitar 30 menit berjalan, salah satu HP teman saya berbunyi suara azan yang menandakan waktu maghrib telah tiba. Kami pun memutuskan untuk berhenti sebentar. Saat itu saya tidak berpikir macam-macam, hingga akhirnya si Iki berbisik, "Cat, ini Pak Arso beneran apa bukan ya? Ngeri gua, takutnya bukan Pak Arso. Soalnya dari tadi diem aja." Saat itu juga saya langsung peka apa yang diomongin Iki barusan. Saya pun sempat terdiam dan berpikir kalau ini bukan Pak Arso. Semoga aja ini benar Pak Arso dan kami ikutin terus sampainya di mana. Saat istirahat itu, tiba-tiba Pak Arso meminta rokok kepada kami. Kami pun memberikannya. Berarti Pak Arso beneran ini. Masa iya ada setan minta rokok? Dalam hatiku bicara. Singkat cerita, kami melanjutkan perjalanan menanjak terus-menerus sampai akhirnya setelah 1 jam perjalanan, kami sampai seperti di puncak gitu, entah bukit atau gunung, dan kami memutuskan untuk istirahat lagi. Saat duduk, kebetulan di samping saya itu Bacu. Ketika dia mau menyalakan rokok, saya melihat dia memakai tasbih persis seperti yang saya pakai. Seketika saya langsung mengecek tasbih yang ada di tangan saya. Ternyata sudah nggak ada. Saya pun bertanya kepada Bacu, dari mana mendapatkan tasbih itu? Dan dia bilang, nemu di Ranukumbolo
pada saat kami mencari sampah. Sempat kacau pikiranku saat itu gara-gara tasbih. Hingga akhirnya saya meminta kembali tasbih itu ke Bacu dengan alasan bahwa itu memang tasbihku yang jatuh ketika di Ranukumbolo tadi. Untungnya dia mau memberikannya, dan bergegas saya langsung memasangnya di tangan dengan tali yang sangat kencang agar tidak terlepas lagi. Singkat cerita, kami lanjut jalan lagi, tapi kali ini jalannya benar-benar menurun, berbeda dengan tadi yang terus menanjak. Singkat cerita, setelah 30 menit berjalan, kami tidak tahu ini di mana, karena memang dari awal kami semua hanya mengikuti Pak Arso. Saat itu saya berada di barisan paling belakang dan menenteng plastik sampah karena memang tidak bisa digantung di tas. Di situ saya kesandung dan membuat saya dan sampah yang dibawa juga ikutan jatuh berserakan. Saya berteriak ke anak-anak untuk berhenti sebentar untuk membenarkan sampah. Ketika benerin sampah, saya melihat ke tangan. Ternyata tasbih itu sudah nggak ada lagi. Setelah dilihat dengan jelas, ternyata memang tidak ada, dan hanya meninggalkan bekas tasbih, tapi hanya di satu sisi tangan saya, seperti ada yang menarik tasbih itu. Setelah itu kami pun melanjutkan perjalanan. Kurang lebih 1 jam berjalan, kami melihat lampu-lampu rumah warga yang berarti sudah mau keluar dari hutan. Tapi saya sempat bingung setelah terus berjalan, jarak antara saya dengan lampu itu sama aja. Apa dari tadi saya muter-muter di sini aja ya? Dan kami memutuskan untuk istirahat sebentar, karena yang lain juga sudah pada kecapean. Sekitar jam 11 malam, akhirnya kami sampai di rumah Pak Arso. Padahal sebelumnya, saya mengira kami bakal keluar di basecamp Ranupani. Ternyata bukan, dan saya nggak tahu ini di kampung mana. Pokoknya gelap. Di rumah Pak Arso kami dikasih makan oleh dia. Baik banget kan bapak ini? Dan numpang untuk bermalam di rumahnya. Pagi hari pun tiba. Kami bangun sekitar jam 7 pagi. Setelah itu kami makan makanan yang sudah disiapin oleh keluarga Pak Arso. Karena tradisi di kampung itu, kalau ada tamu yang datang harus diberi makan. Kalau belum diberi makan, tidak diperbolehkan untuk pulang. Ternyata saat selesai makan, di rumah hanya ada istri dan anak Pak Arso saja. Sedangkan Pak Arso sudah berangkat lagi untuk jualan di pos Jambangan. Saya dan Mbak Pipit juga konfirmasi ke basecamp kalau kami sudah turun dari Gunung Semeru. Setelah selesai, kami langsung balik lagi ke rumah Pak Arso. Kami packing ulang tas carrier dengan mengeluarkan dulu semua isinya. Dan ternyata, tahu nggak? Logistiknya masih banyak banget. Beras masih ada 1 plastik, mie instan masih ada 16 bungkus, gas masih ada 1 kaleng terisi penuh. Harusnya kami masih bisa ngecamp lagi di Ranukumbolo. Entahlah, semua ini gara-gara temanku yang ngomong kalau logistik sudah habis. Akhirnya sisa logistik itu kami berikan semua kepada istri dari Pak Arso. Gak lama, mobil jeep datang dan kami semua pamit dengan istri Pak Arso dan tidak lupa mengucapkan terima kasih kepadanya. Sekarang saya di atas jeep bersama Bacu dan Iki. Setelah turun dari jeep, kami naik angkot. Setelah sampai di stasiun, ternyata kami nggak dapat tiket kereta untuk ke Jakarta hari itu. Akhirnya kami memutuskan untuk bermalam di stasiun malam. Oh ya, Mas Tresno dan Mbak Pipi juga masih ikut dengan kami. Keesokan harinya, kami naik kereta jam 2 siang. Saat duduk di kursi, barulah anak-anak pada berani bercerita tentang apa yang terjadi di Gunung Semeru kemarin. Yayan yang pertama bercerita. Dia bercerita kalau dia melihat sosok perempuan yang menghadap ke belakang dengan rambut yang panjang. Lanjut ke Odi. Ketika di Ranukumbolo, kebetulan kami membuat 2 tenda, dan Odi ini 1 tenda dengan Bacu. Sekitar jam 1 malam, dia mules-mules. Lalu dia mencoba untuk membangunkan Bacu untuk mengantarkan dia buang air besar. Tapi Bacu tidak bangun-bangun. Akhirnya, Odi pun jalan sendirian ke WC kering yang ada di Ranukumbolo. Jadi kan WC itu ada 2 dan bersebelahan. Ketika dia selesai BAB, dia mendengar ada suara dehem dari WC di sampingnya. Odi mikirnya mungkin pendaki lain. Tapi ketika dibuka, ternyata tidak ada siapa-siapa. Oh iya, kalian ingat tentang surat kesehatan Bacu yang tiba-tiba berubah tanggal? Nah, pas di kereta itu, Bacu mengeluarkan sarung tangan dan saya langsung bertanya,
Itu ada sarung tangan, cu. Kata lu nggak ada. Iya, Cat. Ini baru ketemu sarung tangannya, nyempil di pojokan. Itu lu beli di mana, cu? Gak beli, Cap. Pas bikin surat kesehatan, kebetulan ada sarung tangan di meja perawatnya. Ya udah, gua ambil aja. Saya pun sempat berpikir, apa ini ada hubungannya sama surat kesehatan itu ya? Yang tiba-tiba berubah gara-gara dia kualat. Entahlah. Yang jelas saya sudah pusing dan capek banget memikirkan hal begituan. Singkat cerita, tibalah kami di rumah dan alhamdulillah bisa pulang dengan selamat dan sehat semua. Oke, itulah cerita yang dikirimkan oleh Bang Icap. Tapi tunggu deh, bukannya kalau usia kehamilan muda itu malah rawan ya? Maksudnya rawan buat bayinya, iya gak sih? Tapi terima kasih buat Bang Icap. Kalian juga bisa mampir ke channelnya Bang Icap, namanya Kabut Keabadian. Di sana juga banyak tuh cerita-cerita mistis. Nah, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang terus menyimak setiap episode Ada Apa Gedangan. Dengan menyimak saja kalian sudah membantu channel ini berkembang, apalagi kalau subscribe. Jadi, jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.